Selamat sore everything. Selamat sore dunia, selamat sore semesta, selamat sore sobat langit musik. Apa kabar semuanya? Aku sudah menyadari bahwa suaraku kayaknya sudah mulai kembali normal. Gak tahu polusi udaranya sudah membaik atau gimana? Ada yang masih mantau gak sih keadaan polusi-polusi perpolusian duniawi ini gimana? Soalnya inget gak sih ada satu episode yang aku tuh full apa namanya kayak bindeng udah gitu batuk, udah abis batuk hidungnya meler dan segala macam. Tuh aduh agak sulit banget ya kehidupan pada saat itu. Sebentar. Nah, ini baru enak nih duduknya. Selamat datang kembali nih buat Sobat Langit Musik yang baru aja tune in bersama dengan Dokter Andira. Dan siapa tahu ada juga yang baru baru pertama kali dengerin hari ini. Selamat datang, salam kenal semuanya. Kenalin aku Dokter Andira Utami yang membawakan 100% sehat. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol seru tentang kesehatan. Pokoknya semua yang membutuhkan validasi kesehatan atau kayak berhubungan dengan kesehatan. Semuanya deh, tapi tentang kesehatan ya. Boleh diobrolin di sini, tanya jawab di sini, bahkan kita bisa teleponan juga di sini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, Langit Musik ini menyediakan banyak sekali keseruan ya pastinya. Selain kita semua bisa dengerin lagu, kita juga disuguhkan berbagai macam topik dan podcast-podcast seru yang dibawain sama podcaster yang juga gak kalah kece dengan topik-topiknya masing-masing yang seru-seru. Ada yang lucu-lucu, ada yang ngomongin musik, ada yang ngomongin sports, ada yang ngomongin percintaan, ada yang ngomongin kesehatan, which is aku. Pokoknya kalian dengerin aja podcast-podcastnya juga dari setiap hari Senin sampai Jumat. Monggo dilihat kira-kira lagi pengen dengerin apa ya hari ini gitu. Jadi abis dengerin lagu, misalkan pengen ngobrol sama podcaster, bisa. Terus pengen dengerin radio juga, merasa pengen sedikit old school, terus pengen nyetel radio favorit kamu dengan lagu-lagunya juga bisa. Mau ngobrol sama podcasternya juga bisa gitu. Terus hari ini aku pastinya akan membahas kesehatan ya. Tapi mau cerita-cerita dulu biar nggak terlalu eh nggak langsung membawakan teman-teman ke topik kesehatan yang mungkin kok berat banget sih ngomongnya kesehatan, kok berat banget sih ngomongnya ilmu kedokteran, kok berat banget sih ini itu. Tenang aja, terutama bagi teman-teman yang juga baru tune in dan baru kenalan sama podcast 100% sehat. Di sini kita akan ngobrolin semuanya akan dibuat relatable dengan bahasa yang pastinya bisa dimengerti, bukan ilmu kedokteran dan kesehatan yang terlalu ngebahas scientific nama-nama virus yang terlalu berbelit, nama obat yang terlalu susah. Enggak, kita di sini akan berdiskusi, ngobrol sama sobat like musik dan seru-seruan pastinya. Lalu sambil ini ya, kita ngobrol-ngobrol juga. Di sini ada nggak sih yang ngebaca berita semingguan ini ya? Jadi ada satu berita yang muncul di kanal berita kesehatan. Itu tuh ngomongin tentang ada isu bahwa uh, sebuah pemanis buatan katanya itu diduga menjadi pencetus kanker. Pemanis buatan apa sih ini? Kita tuh ada di dunia apa lagi sih ini yang menduga-duga dan menerka-nerka bahwa ada pemanis buatan yang ternyata bisa diduga ya, masih diduga berdasarkan risetku dan aku ngeliat juga dari artikel-artikel yang dirilis sama institusi dan organisasi kesehatan yang legitimate dan yang memang memiliki integritas. Memang masih dugaan, tapi akan dikeluarin ternyata fakta-faktanya nanti pemanis-pemanis ini tuh kenapa sih emangnya gitu. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang permasalahan dan gosip. Nggak tahu gosip, nggak tahu kenyataan, nanti kita akan buktikan sama-sama. Sebenarnya di sini tuh aku pengen mengajak Sobat Langit Musik untuk lebih
lebih aware lagi sama baik hoax, berita, atau apapun yang dibaca, mau itu hasil berita yang di-share di grup WhatsApp atau di-share di Facebook, apa di-share di Twitter, apa share di mana. Boleh dibaca, tapi seperti yang aku bilang, kalau mendapatkan informasi harus di cross check ulang karena nanti Sobat Langit Musik malah menyebarkan hoax kalau memang belum divalidasi kebenarannya. Jadi hari ini sebenarnya pengen ngasih tahu tentang eh, ada berita yang WHO itu menyebutkan pemanis yang namanya aspartam sebagai penyebab kanker. Nah, coba deh. Jadi kemarin tuh ada fotonya tuh si sebuah brand ini, si Kakokalo gitu. Nah, itu si minuman itu katanya udah zero tapi pakai pemanis buatan, terus katanya mengandung aspartam. Dan sebenarnya mengandung aspartam tuh nggak cuman si bebek ini doang ya yang fotonya dikeluarin itu ya, si kaleng ini enggak. Jadi kalau misalkan Sobat Langit Musik memang mau lebih telaah dan meneliti lebih detail lagi, coba mulai sekarang kalau kalian beli makanan yang di dalam bungkus, dalam kaleng, dalam botol, dalam apa, terutama yang manis ataupun tidak ya, monggo dicek ada kandungan apa aja di dalamnya gitu. Sebenarnya aku sebagai nutrition consultant sering banget tuh kalau misalkan aku lagi ke supermarket, aku pasti biasanya tuh berhenti gitu kayak di satu tempat. Misalkan aku mau ngambil sesuatu ya, mau ngambil makanan apa gitu, misalkan aku ngambil tek gitu, pasti aku langsung baca belakangnya, aku langsung lihat oke ini kilokalorinya segini, terus aku ngeliat lagi di bawahnya ada kandungan apa lagi ya. Ini sebenarnya kebiasaan yang bisa diadaptasi juga sama bu ibu atau siapapun lah, supaya just in case kalau emang ada yang alergi terhadap sebuah komposisi atau kandungan kan lebih baik gitu. Jadi dibaca dulu, biasakan membaca komposisi yang ada di dalam sebuah makanan. Nah, kebetulan komposisi yang dari kemarin lagi hits dan memviral ini adalah si aspartam. Aspartam ini tuh apa sih, Dok? Aspartam ini tuh pemanis buatan, gengs. Jadi Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau IARC, International Association Research for Cancer in English, mengatakan bahwa mereka itu menemukan suatu, dan mereka tuh beroperasi di bawah naungannya WHO ya. Jadi ini adalah organisasi yang legitimate dan berintegritas gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa akan memasukkan pemanis buatan aspartam di dalam kategori yang masuk di dalam tipe yang kemungkinan memicu kanker, atau dalam jadi di label mereka sebagai possibly carcinogenic to humans pada Juli 2023. Ini kita ngobrol-ngobrol seru aja ya, karena kedokteran dan kesehatan itu nggak semua selalu harus kayak aduh sangat apa namanya, sangat serius, sangat kaku, sangat apa, tidak terbuka pada opini. Kebetulan gue pribadi tuh suka banget sama yang namanya hmm, apa sih namanya, konspirasi teori, teori konspirasi. Coba kalian Google deh apa arti teori konspirasi. Ini analisa ulung aja ya, Andira yang iseng gitu, bukan Andira yang berbasis sains. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut gue, tapi ini opini ya. Ini harus didengar bahwa ini opini ya. Jangan dikatakan bahwa kata dokter Andira gini-gini ini, jangan. Karena opini itu tidak berlandaskan penelitian saintifik. Tapi Andira yang edisi mode-modenya iseng tuh selalu mikir kayak, oke, kalau si aspartam ini udah ada dari zaman kapan, apalagi industri food and beverage atau apa ya, bisnis makanan itu kan apa ya, aduh kok jadi berat ya, bisnis makanan itu kan komoditas ya, maksudnya kayak besar banget gitu loh, bisnisnya tuh gede, semua tempat, negara, kota, desa, apa di mana juga jualan makanan gitu, karena kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan gitu kan. Sehingga terciptalah berbagai macam bisnis yang menginovasi, bukan inovasi sih, yang memunculkan berbagai macam makanan dengan berbagai macam rasa dan sebagainya gitu. Nah,
kalau emang si pemanis aspartam ini, sorry, ini gue mau disclaimer lagi selalu, ini opini ya, ini opini bukan fakta. Jadi opini tuh hanya kayak komentar pribadi dengan landasan bahwa gue tuh suka konspirasi teori. Jadi gue suka menganalisa yang kayak ulung-ulung gitu, yang kayak analisa-analisa gembel gitu, tapi gue kayak suka gitu. Jadi gue mikir kalau misalkan si pemanis aspartam ini nih udah ada dari dulu, terus kenapa baru sekarang dikatakan possibly carcinogenic to humans? Satu itu. Ini pertanyaan ya, bahkan bukan analisa, ini pertanyaan untuk menjadi kritis aja. Kedua, kenapa ada beberapa brand doang, beberapa merek doang yang dimunculkan gitu fotonya. Dan ada satu brand spesifik yang disebarkan. Jadi ada satu berita yang headline-nya itu fotonya si brand ini, si Kakokalo ini. Gue gak mau nyebut, maksudnya nanti takutnya jadi berdampak buruk atau gimana gitu. Nah intinya si kaleng ini menjadi gambar headline beritanya gitu kan. Pertanyaan berikutnya adalah, karena mereka kan bukan kartel ya, mereka perusahaan besar ya, mereka big player gitu, ibaratnya bukan pemain juga ya, intinya pebisnis makanan dan produsen minuman yang sudah skalanya besar, multinasional, persaingan juga ketat dong, ya kan? Gue tuh selalu mikir, apakah perubahan-perubahan regulasi dan perubahan-perubahan label atau apapun ini berhubungan dengan birokrasi dan politik di balik bisnisnya, antara orang yang berkuasa dan orang yang berkuasa, orang yang memiliki power dan orang yang memiliki power. Jadi berantemnya mereka itu, ya ini kan analisa ya, analisa ulung ya, jangan didengarkan. Intinya gue mikir kayak, kenapa pemanis ini baru dimasalahin sekarang? Dan kenapa harus si brand yang terkenal itu yang jadi headline fotonya gitu? Gue selalu mikir, ini paling tender kurang cengli nih di balik layar nih, ada persaingan yang gak sehat jadi dikeluarin gini-gini ini, terus si saingannya itu Sobri sama WHO. Ini teori konspirasi ya, ingat teman-teman, ini hanyalah analisa ulung, analisa gembel gue yang emang suka banget menganalisa gitu. Nah gue selalu mikir, lagi pula nih pemanis buatan ini tuh udah ada dari dulu cuy gitu, dan kenapa baru dipermasalahin sekarang? Jadi analisa gue adalah paling ini ada permasalahan gak asik di balik layar, terus akhirnya minuman-minuman yang mengandung aspartam, which mereka pasti sudah melakukan riset secara pribadi. Oh, minuman mereka produksinya itu lebih sering pakai aspartam nih, gengs. Kita bilang aja yuk ke WHO sama IARC, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, bahwa mereka tuh bisa possibly carcinogenic to humans. Gue yakin ini bakal jadi masalah. Mau ini cuman berita seliweran doang atau gimana, pasti ada satu periode mereka harus mikirin respon mereka ke media gimana, respon mereka ke organisasi kesehatan gimana gitu. Jadi si perusahaan-perusahaan gede ini nggak mungkin diem doang, pasti mereka ada respon dan tanggapan dari berita yang dimunculin. Jadi gue pribadi merasa sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti power play atau kuasa di balik bisnis-bisnis besar ini, gue selalu kayak curiga, ini paling permainan nih, pasti ini lagi persaingan deh nih, makanya dikeluarin berita-berita yang ya biar mencubit sedikit buat nunjukin seberapa besar power yang dimiliki sama saingannya. Gimana analisa ulung gue? Ada yang setuju nggak? Ada yang merasa gue banget dok kalau lagi ada masalah-masalah yang kayak kok masa iya sih? Terus gue sering membuat analisa-analisa yang ya berbasis konspirasi seperti itu. Tapi kembali lagi ya, tadi tuh hanya analisaku pribadi yang suka banget nontonin film-film film-film mobster gitu, film-film mafia, film-film yang ternyata di balik sebuah kegiatan normal yang kita sangka nggak ada apa-apa, ternyata ada kekuatan-kekuatan dan orang-orang powerful yang mengontrol, dan persaingannya tuh ketat. Terus kalau lagi berantem dan berkompetisi, itu tuh pelik banget, levelannya tuh bisa bawa-bawa organisasi skala dunia gitu, which gue selalu merasa itu mungkin banget lagi. Ya, jadi WHO disebut bakal umumkan pemanis aspartam sebagai penyebab kanker. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dikabarkan akan mengumumkan pemanis buatan yang disebut aspartam sebagai bahan karsinogenik penyebab kanker. Dalam kurung diduga ya.
Pengumuman tersebut kabarnya akan dikeluarkan pada 14 Juli mendatang. Oh ini belum, Say. Masih 10 hari lagi. Wow. Gue juga nggak ngerti ya, kenapa WHO kalau mau ngumumin sesuatu, pengumumannya dikasih tahu 10 hari sebelumnya. Jadi ada pengumuman tentang pengumuman. Lucu juga ya. Jadi itu bisa kali kita contoh jadi teknik marketing ya. Jadi sebelum ada pengumuman, pengumumannya itu kita umumkan dulu. Iya kan? Pengumuman, kita akan mengeluarkan sebuah pengumuman pada tanggal 14 Juli. Ngakak gila. No offense WHO, tapi menurut gue ini tekniknya mungkin SOP-nya kali ya. Di saat mau mengabarkan sesuatu, pengabarannya harus dikabarin dulu. Wow, double. Jadi ini diberitakan pada tanggal 30 Juni 2023. Dan keputusan aspartam kemungkinan bersifat karsinogenik bagi manusia disebut muncul berdasarkan penelitian. Oke, jadi si Badan Internasional untuk Penelitian Kanker ini melakukan penelitian pastinya ya kan, namanya aja Badan Internasional untuk Penelitian. Kalau dia melakukan penyadapan, berarti Badan Internasional untuk Penyadapan. Jadi ini penelitian, jadi dia tugasnya pasti meneliti. Tapi pertanyaannya, mohon maaf nih, episode kali ini gue banyak pertanyaan juga gue lemparkan. Jadi kalau Sobat Akit Musik ada yang mau jawab baik berdasarkan teori, landasan apapun, atau analisa-analisa pribadi, silahkan. Kenapa ya tiba-tiba dia meneliti aspartam? Pemanis buatan tuh ada macam-macam loh, by the way. Banyak banget pemanis buatan, tapi di sini gue nggak ngeluarin juga karena nggak mau terlalu detail. Kita juga nggak berencana untuk memproduksi makanan dalam bentuk massal yang sifatnya skalanya tuh nasional gitu kan, yang kayak bisa diekspor impor gitu, enggak kan. Jadi tenang aja, kita pakai gula yang biasa aja. Jadi keputusan aspartam memungkinkan bersifat karsinogenik itu disebutkan sama si badan penelitian ini. Dan badan ini tuh bergerak di bawah WHO. Jadi gue agak kayak suspicious sama WHO dan IARC, kayak kenapa kamu tiba-tiba iseng meneliti aspartam? Atau jangan-jangan orang-orang pinter dan saintis tuh kalau lagi bosen kayak lagi minum es teh gitu, tapi lagi pakai aspartam buat pemanisnya. Dia teliti dong, Say, secara struktur kimianya atau efeknya terhadap tubuh. Gila ya, bosennya saintis sih. Gue sih acungkan jempol sih. Gue pengen sih punya teman-teman yang kayak kalau bosen tuh, gue bete deh. Kenapa ya gula ini nih begini? Kita meneliti aja yuk di laboratorium. Gimana teman-teman? Hari Sabtu ini kita bawa buku, kita meneliti bareng-bareng. Gak punya gue temen kayak gitu. Tapi selama kuliah kedokteran ada sih kayak kita hari Sabtu Minggu belajar bareng yuk dari jam 7 sampai jam 11. Standar anak FK. Dan emang kalau mau ujian kayak gitu. Tapi level bosen terus kayak kita meneliti yuk aspartam itu punya dampak buruk atau enggak buat tubuh kita. Nangis sih gue, kayak wow, belum di level memiliki sahabat-sahabat yang seproduktif dan sescientific itu. Gue patut mencari supaya kepala gue dan otak gue berkembang. Nah, selain itu, Komite Pakar Gabungan WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian untuk Bahan Tambahan Pangan atau JECFA juga dikatakan tengah melakukan penelitian terkait penggunaan aspartam pada makanan. Lalu, benarkah aspartam ini menyebabkan kanker? Oke, jadi ada geng IARC, JECFA sama WHO, ya. Geng ini melakukan penelitian bersama terhadap aspartam. Bener-bener pengen banget terjun minimal ngeliat kayak penelitiannya gimana sih caranya nih kalian. Kok bisa sih kalian menemukan temuan-temuan ini? Bisa gak sih? Apa sih awal mula yang membuat kalian tuh pengen meneliti hal-hal yang kalian teliti gitu, kayak apakah out of kebosanan ataukah out of kekepoan atau apa gitu. Nah, ada salah satu penjelasan dokter yaitu Dokter Santi, ini dikatakan dari Medical Center of Kompas Gramedia, mengatakan bahwa hingga saat ini bahan pemanis buatan seperti aspartam bukan merupakan penyebab kanker. Katanya begini, gak benar, ujarnya kepada kompas.com. Hal itu karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan aspartam dan kanker belum terbukti valid.
hingga saat ini. Sejauh ini, penelitian terkait resiko aspartam terbukti meningkatkan resiko berbagai jenis kanker darah saat dilakukan kepada tikus. Berarti sejauh ini penelitian dilakukan pada tikus. Oke, by the way, clinical trial atau trial-trial yang biasanya akan misalkan yang akan dikonsumsi sama orang gitu, apakah itu ke kulit atau kita makan, itu biasanya ada melewati beberapa trial. Ada yang trial ke binatang dulu, terus kemana. Nah, gue jujur ternyata knowledge gue belum seluas itu sampai di titik dimana sebenarnya percobaan ke binatang tuh masih etis nggak sih? Nanti ya kita cari sama-sama ya. Karena kan biasanya no animal apa gitu kan, ada beberapa merek-merek brand-brand yang against animal testing gitu kan. Jadi coba kita find out apakah kalau penelitian terhadap obat atau berhubungan dengan kimia-kimia ini masih ethical kalau terhadap binatang. Tuh kan gue udah bilang hari ini tuh periodenya gue yang lebih banyak bertanya. Sementara hasil studi kepada manusia belum konsisten. Oh oke, udah tahu konklusinya. Jadi pas dilakukan ke tikus, emang ada meningkatkan resiko berbagai jenis kanker darah. Kalau teman-teman penasaran, kenapa gue disamain sama tikus? Kenapa manusia disamain penelitiannya sama tikus dan segala macam? Faktanya gini, organ-organ tubuh yang dimiliki tubuh tikus itu ada yang sama pastinya. Mereka memiliki organ-organ tubuh dan kita bisa meneliti gitu kan, meneliti bagaimana respon detak jantungnya, respon kelistrikan di otaknya, respon motoriknya gitu kan. Gak mungkin kita nyoba ke orang ya, kecuali mungkin kalau di film-film fantasi gitu ya, kalau misalkan orang dikasih sayembara, siapa yang mau dijadikan kelinci percobaan tapi mendapatkan 300 juta miliar gitu, mungkin ada yang hadir. Gue pun mikir kali ya kayak apa ikutan ya. Sementara hasil pada manusia tadi kan belum konsisten. Nah, untuk bahan pemanis dan pengawet belum terbukti menyebabkan kanker. Di sisi lain, pernyataan bahwa aspartam belum terbukti menyebabkan kanker juga dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika atau FDA dan Otoritas Keamanan Pangan Eropa yaitu EFSA. Menurut American Cancer Society, FDA menetapkan asupan harian aspartam yang dapat dikonsumsi yaitu sebesar 50 mg untuk setiap kilogram berat badan per hari. Berarti misalkan berat badan, kalau misalkan tulisannya 50 mg per BB, berarti cara ngitungnya bukan 50 gram per hari ya. Berarti misalkan berat badan lo 45, berarti 50 kali 45, itu max. Oke. Sementara EFSA merekomendasikan seseorang mengkonsumsi aspartam maksimal 40 mg per kilogram per hari. Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan batas maksimal konsumsi aspartam yaitu 50 mg per kilogram per hari atau 2.500 mg untuk orang dengan berat badan 50 kg. Sebagai gambaran, orang dewasa dengan berat 60 kg harus minum 12 kaleng minuman ringan yang mengandung aspartam setiap hari untuk memenuhi batasan tersebut. Aduh, jangan dong, jangan minum 12 kaleng minuman ringan. Banyak banget, bro. Penyebab kanker sementara ini ya, WHO mengungkapkan bahwa penyebab kemunculan kanker ini tuh disebabkan karena transformasi sel normal menjadi sel yang umumnya berkembang. Jadi sel tubuh kita ini terdiri dari sel-sel ya geng, sel-sel kecil gitu. Tapi kalau dia menjadi ganas atau menjadi sel yang cancerous atau kanker, dia tuh akan bertumbuh dengan ganas gitu. Ibaratnya dia akan berkembang tanpa berhenti sehingga jadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol gitu. Pada dasarnya kita memiliki sel, tapi sel yang tidak terkontrol pertumbuhan dan perkembangannya yaitu keganasan namanya. Jadi transformasi sel normal menjadi sel yang umumnya berkembang menjadi tumor ganas. Perubahan ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu karsinogen fisik seperti radiasi ultraviolet dan pengion, lalu karsinogen kimia dari asbes, komponen asap tembakau, alkohol, tuh inget tuh asap tembakau, alkohol, itu tuh bisa meningkatkan kans untuk mengalami yang namanya cancer. Dan karsinogenik biologis seperti infeksi dari virus, bakteri, dan parasit. Sementara itu, faktor usia juga mempengaruhi penggunaan tembakau, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan polusi udara juga merupakan faktor resiko penyebab kanker.
Nah, ini tuh kita tuh kan kemarin akhirnya beritanya sudah jatuhnya dari berita internasional jadi berita yang masuk dan disaring secara lokal gitu. Akhirnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia menginformasikan cross check gitu. Bukan cross check sih. Jadi si ada satu akun di Facebook seorang perempuan ngepost satu posan yang dia tulis sendiri, ada list 35 minuman yang mengandung pemanis ini gitu. Nah, tapi kan dia basisnya apa ya? Dia dia apa landasan teorinya itu yang harus dicari tahu. Nah, ini bahayanya nih, ibu-ibu kalau udah dikirimin di grup WA langsung diterusin ke grup keluarga. Langsung dilarang itu semua tanpa ada pemvalidasian informasi yang dibaca dan dikonsumsi. Makanya harus kita cross check ulang. Nah, ini akhirnya gini, cek fakta, titik 2. Salah, diinformasikan 19 minuman yang menyebabkan kanker otak, diabetes, dan pengerasan sumsum tulang belakang. Ini artinya salah ya maksudnya ya. Nah, jadi katanya itu beredar tangkapan layar di media sosial berisi informasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini mengatasnamakan IDI. Aduh, enak ya kalau bikin informasi-informasi itu tinggal bawa-bawa nama institusi aja yang terasa kayak wow dan terasa terpercaya, tapi kan kesian, apa namanya, Ikatan Dokter Indonesia belum tentu memperkatakan hal tersebut. Intinya kalau misalkan tidak ada statement resmi yang dikatakan dan dirilis oleh representasi dari sebuah organisasi, jangan langsung percaya ya teman-teman. Nah, ini dikatakan bahwa ada 19 daftar minuman yang menyebabkan kanker otak, diabetes, dan pengerasan sumsum tulang belakang. Tangkapan layar tersebut dibagikan oleh akun yang bernama Siti Arsyah. Coba kita cek kidot dulu. Siti Arsyah ini ini kenapa tiba-tiba menyebarkan ini gitu. Nah, berdasarkan hasil penelusuran fakta, informasi yang diklaim berasal dari IDI ini tentang minuman yang menyebabkan kanker otak, diabetes, dan lain-lain itu tuh katanya sampai detik ini tidak benar alias hoax. Jadi sebagai dokter ya, gue nih kalau ada informasi di postnya di Facebook sama akun yang lo nggak kenal gitu, siapa dia gitu kan? Gue sih nggak akan percaya, Pak. Mungkin patut untuk dicari tahu, tapi bukan setelah baca terus disebarin nih kayak lo tahu nggak minuman ini bikin kanker otak terus bikin diabetes gitu. Jangan langsung kayak gitu gitu. Kalian lihat dulu di mana berita itu diberitakan, siapa yang memberitakan, informasinya berdasarkan apa gitu, oke? Faktanya informasi tersebut pernah beredar nih pada tahun 2021 dan kembali beredar tahun ini gitu. By the way, Sobat Langit Musik, kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya dan sebagainya, monggo ya silakan. Jangan lupa juga di sini kan aku bisa dikasih hadiah, bisa dikasih gift, bisa dikasih segala macam yang berbentuk gift. Jadi kalau misalkan emang mau memberikan bunga atau apapun, silahkan, aku dengan senang hati mau menerima. Anyways, jadi penelusuran tentang hal ini menemukan bahwa informasi tersebut pernah beredar nih via WhatsApp. Jadi melalui pesan berantai. Emang bahaya nih ya, pesan-pesan berantai yang beredar di grup-grup keluarga gitu ya. Seperti yang dipublikasikan oleh sebuah kanal berita dalam artikelnya 20 Januari 2021, artikel tersebut juga berjudul sama. Oh alah. Jadi ibu ini mungkin ya analisa gembel gue lagi nih. Ibu ini lagi gak ada kerjaan. Terus dia ngeliat, ih ada artikel seru nih. Kayaknya seru kalau gue repost. Atau gue bagiin ya ke grup keluarga gue di WhatsApp. Kayaknya itu ide yang bagus. Biar Indonesia dan netizen bisa sedikit tergejolak sama keadaan dan tentang pemanis-pemanis buatan ini gitu katanya. Mungkin ya. Maafkan aku Ibu Siti Arsyah, aku tidak bermaksud untuk meledek, tapi aku hanya menganalisa edisi Andira aja. Nah, kita jelasin sedikit nih. Sebenarnya aspartam tuh apa sih? Kenapa sih pemanis buatan tuh ada? Kenapa sih? Kenapa nggak pakai gula biasa aja sih gitu? Nah, jadi pemanis buatan adalah senyawa yang digunakan untuk menggantikan gula, Sobat Langit Musik, menggantikan gula alami. Salah satunya
pengganti gula alami itu namanya aspartam. Nah, aspartam ini adalah pemanis buatan rendah kalori yang terbuat dari 2 jenis asam amino. Ini udah sangat biochemistry, tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Ada 2 jenis asam amino, yaitu fenilalanin dan asam aspartat, yang merupakan komponen pembangun protein. Jadi gini, pemanis buatan ini menangnya kalau di pasaran adalah kalorinya rendah. Tapi kalau kalorinya rendah belum tentu lebih bagus juga untuk dikonsumsi oleh tubuh, karena namanya dia juga buatan ya. Pemanis buatan. Apapun yang dibuat-buat ya berarti nggak nyata. Gitu kan. Nah, kalaupun nggak nyata, gulanya ini bukan gula yang kenyataan, at least jangan nggak nyata dan membawakan dampak buruk dong. Nggak nyata aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah nggak nyata dan membawakan dampak buruk ya, lu mendingan pakai gula beneran aja, Bang. Pada dasarnya aspartam tidak membahayakan kesehatan tubuh selama dikonsumsi dengan batas yang wajar. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan, aspartam itu beresiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan perilaku, diabetes, penyakit Alzheimer, hingga kanker. Nah, pernyataan ini tuh bukan bilang bahwa aspartam penyebab kanker ya. Jadi tolong bedain faktor resiko sama penyebab. Jadi merokok, polusi udara itu bisa menjadi faktor resiko orang mengalami penyakit paru-paru. Bukan polusi udara itu adalah penyebab penyakit paru-paru, bukan. Dia tidak berdiri sendiri, tapi dia bisa menjadi faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit paru-paru. Jadi harus tahu ya, cara baca beda ya, gengs. Ada penyebab, ada faktor resiko, which is something that you guys need to know. Oke? Nah, meski digunakan dalam jumlah sedikit, aspartam ini tuh dapat memberikan rasa lebih manis dibandingkan dengan gula alami, Sobat Langit Musik. Jadi, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients, aspartam memiliki tingkat kemanisan sebesar 180-200 kali lebih manis daripada sukrosa. Karena itu aspartam dianggap kerap digunakan sebagai gula diet. Nah, ini tadi yang aku sebutin. Apakah kalau kalori lebih rendah itu pasti lebih sehat? Ya kalau misalkan emang masih diteliti, gini ya, ini pesan moral ya. Teman-temanku tercinta yang memang memiliki otoritas untuk menentukan pemanis buatan mana yang oke dan boleh digunakan di pasaran, ditelitinya ya sampai ujung dong, ngerti nggak? Jangan lo udah keluarin barangnya, terus tiba-tiba di tengah perjalanan lo bilang, ternyata yang sudah diproduksi ini menyebabkan kanker, deng. Bentar ya, kita teliti dulu. Cuk. Lah kan udah dimakan, Bang, sama manusia-manusia. Gimana sih? Jadi, oke, inovasi pemanis buatan top. Kalorinya rendah, top. Tapi geng peneliti ini monggo. Sekalian aja teliti dari A sampai Z biar kita sebagai konsumen gak jadi kerja 2 kali, gak jadi was-was, gak jadi kayak apa ya, gak jadi parno sama barang-barang yang dan makanan-makanan ataupun minuman yang mau kita makan gitu. Jadi gue pribadi sih kayaknya akan kembali ke all natural aja gitu. Intinya yang natural-natural aja deh, yang asli-asli aja gitu. Nah, apakah aspartam berbahaya nih sebenarnya? Sebetulnya aspartam tuh adalah pemanis buatan yang tergolong aman selama dikonsumsinya tadi ya dalam batas wajar. Nah, menurut BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ini tuh mengizinkan aspartam sebagai pemanis buatan pada berbagai produk makanan dan minuman selama digunakan dalam batas dan jumlah yang sewajarnya. Cuman kan kejadian kemarin yang mengandung apa tuh di obat untuk penurun panas. Ternyata setelah diteliti membuat anak-anak, ingat nggak yang anak-anak jadi terkena gangguan atau penyakit ginjal itu kan bahaya banget ya. Maksud gue, iya, gue gak punya otoriternya, gue bukan pemangku kebijakan untuk mengatur obat, makanan, minuman mana yang lolos gitu. Cuman gue berharap kalau emang sudah memiliki kuasa untuk menentukan, oke, ini aman, oke, ini gak aman. Kita kan sudah memberikan kepercayaan kita nih sebenarnya sama institusi-institusi ini. Jadi
gue sendiri sebagai tenaga kesehatan dan juga masyarakat awam berharap tolonglah institusi dan organisasi ini ya melakukan eh, pekerjaannya gitu. Meskipun pasti mereka kerja keras, cuman yang gue pertanyakan kok bisa miss ya? Kok bisa anak-anak kecil ini sampai bisa ini ya, apa namanya, sakit ginjal ya waktu itu yang ada kandungan yang bikin sakit ginjal anak-anak. Tahu gak sih fenomena, bukan fenomena, waktu itu kejadian anak-anak minum penurun panas apa sama apa di-ban akhirnya sama BPOM. Terus dia udah masuk ke pasaran, terus jadi dua kali kerja kan, maksudnya udah masuk ke pasaran, diambil lagi gara-gara nggak tahu apa quality checknya atau visibility apa namanya, eligibility obatnya atau apalah, gue nggak tahu prosesnya gimana. Jadi gue pun dalam keadaan komplain kayak gini, gue juga habis ini mungkin akan mencoba belajar dan riset lebih dalam lagi proses apa sih yang dilaluin sama obat, makanan, dan minuman sampai akhirnya mereka bisa dijual di pasaran gitu. Nah tapi teori dan analisa gembelku lagi adalah apa jangan-jangan ini permainan. Lagi-lagi permainan yang aku bawa-bawa karena gimana ya? Gini. Sebenarnya ada nih konsep di mana penggunaan bahan A sama B itu jadi pertimbangan karena bahan A bisa jadi lebih mahal, bahan B lebih murah tapi lebih bahaya. Oke, paham ya? Kalau emang bahan B itu lebih murah, terus lebih bisa ngebuat apa namanya, production cost atau biaya produksinya lebih rendah, mereka kan keuntungannya jadi lebih tinggi kan. Nah, ini yang mungkin harus dihindari dari mindset-mindset pebisnis gitu. Jangan menyurangi dan membahayakan kehidupan orang hanya untuk meningkatkan keuntungan karena bahaya, gengs. Maksudnya jangan sampai apa namanya, para produsen makanan, obat, minuman segala macam ini nih lebih memilih meningkatkan keuntungan daripada meningkatkan keamanan gitu loh. Jadi kan kemarin kasusnya adalah mereka si oknum-oknum ini memilih bahan yang lebih murah tapi ada kecenderungan dan kemungkinan membahayakan ke konsumennya gitu. Jadi kan itu sebenarnya perkara apa ya, kesadaran lo terhadap kemanusiaan dan berbuat baik aja sih. Jadi wow, ternyata episode kali ini saya lebih banyak komplain. Nah, jadi BPOM ini mengizinkan aspartam sebagai pemanis buatan pada berbagai produk makanan dan minuman selama digunakan sesuai dengan batas jumlah asupan per hari. Nah, bahkan jika dikonsumsi sewajarnya, aspartam dapat memberikan berbagai manfaat. Ini tadi tuh pas gue mau masukin data ini, gue masih mikir gue harus riset lagi lebih dalam, minimal gue ngelihat dari jurnal-jurnal medis yang ada di luar negeri, dalam negeri, dan multinasional lah, supaya ada perbandingan. Tapi di sini dikatakan minimal ya dari BPOM dan juga apa namanya, kanal-kanal pemberitaan yang punya integritas mengatakan bahwa kalau konsumsinya wajar ya membantu mengontrol berat badan, tapi valid karena kan dia kalorinya lebih rendah, meningkatkan nafsu makan. Ya itu emang fungsi gula sih. Dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk penderita diabetes. Benar gitu. Tapi ya ada efek sampingnya gak sih gitu. Kalau misalkan emang gini, si pemanis buatan ini kan sebenarnya menangnya dia kalorinya ada yang 0 kalori, ada yang kalorinya lebih rendah. Tapi kalau emang ada dampak buruknya ya menurut gue nih solusinya ya udah makan gula natural aja tapi lo atur. Gak usah banyak-banyak banget. Menurut gue itu adalah hal yang paling aman sih. Jadi jangan dicari-cari gitu. Tapi bahaya aspartam bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan pasti ada. Bisa meningkatkan berat badan, lalu bisa juga memperburuk migrain. Saat diolah di dalam tubuh, aspartam ini dapat menghasilkan produk sampingan berupa glutamat. Kalian tahu gak sih sebenarnya produk secara kimia di dalam seluler kita tuh yang ngebuat kita migrain itu dipengaruhi ada satu barang namanya glutamat. Jadi kalau mengkonsumsi aspartam, kadar glutamat ini bisa melebihi batas normal dan kondisi tersebut beresiko menyebabkan sakit kepala serta memperburuk gejala migrain. Lalu aspartam ini juga memicu gangguan perilaku.
Konsumsi aspartam secara berlebihan diketahui dapat memicu gangguan perilaku. Aspartam mengandung asam aspartat dan fenilalanin yang akan diubah menjadi metanol, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat mempengaruhi fungsi kognitif, suasana hati, aktivitas motorik, pola tidur, serta nafsu makan seseorang. Oke, gini, kita analisa lagi ya. Dari setiap statement kita analisa lah. By the way, kalau ada yang mau tanya atau memberikan analisa-analisa konspirasi yang seru juga, kasih tahu ya. Karena aku welcome dan sangat open untuk apa namanya apa sih mendengar cerita-cerita kalian, terus pengen tahu juga kalian itu punya pemikiran apa sih sama sama hal ini gitu. Jadi coba kasih tahu juga ke aku tentang bagaimana komentar kalian terhadap si pemanis-pemanis buatan ini gitu. Nah, jadi yang berikutnya, konsumsi aspartam ini bisa memicu komplikasi. Wah, ini agak susah nih. Fenilketonuria tuh terlalu berat, tapi dia berhubungan dengan apa ya? Ginjal, tapi kalian Google aja fenilketonuria tuh apa. Biar nggak terlalu berat gitu. Sore-sore menuju senja ini kan baiknya kita ngomong yang seru-seru dan happy-happy aja. Nah, yang berikutnya adalah pengkonsumsian aspartam meskipun dianggap bagus dan oke-oke aja, ternyata memiliki dampak negatif, yaitu bisa meresikokan terjadinya diabetes. Oke, kita pause dulu sekejap karena saya butuh minum. Bentar ya, 1 detik. Meski kerap digunakan sebagai pengganti gula, konsumsi aspartam secara berlebihan justru dapat meningkatkan kadar gula darah yang memicu terjadinya kerusakan organ yang namanya pankreas. Oke. Akibatnya produksi hormon insulin dalam tubuh bisa terganggu, jadi beresiko menyebabkan diabetes. Terus ternyata aspartam bisa juga ngebuat yang namanya apa nih? Alzheimer. Alzheimer tahu kan? Yang lupa-lupa gitu. Lupa gitu. Nggak jadi lagu ya, tapi jadi lupa. Lalu di sini ada yang mengatakan aspartam juga memungkinkan menyebabkan yang namanya kanker. Jadi ini sebenarnya masih dalam tahap penelitian ya. Dilakukan beberapa penelitian dan itu dilakukan dan dipublish sama jurnal-jurnal medis yang memang memiliki integrity ya. Maksudnya mereka terpercaya dan patut mempublikasikan sesuatu. Dan biasanya kanal-kanal yang tersedia online atau jurnal yang dipublikasikan secara hard copy, semua tuh udah pasti melalui yang namanya pengecekan validasi sebenarnya tuh. Karena kita sebagai orang yang meneliti, kita tuh nge-submit gitu. Kita ngasih penelitian kita, nanti dikurasi dulu kalau emang dirasa valid dan patut dipublikasi karena kita memberikan ilmu baru dipublish. Jadi sebenarnya even untuk mengeluarkan sebuah informasi yang nyata dan benar aja tuh butuh dikurasi nih sama jajaran-jajaran orang yang memiliki otorita itu gitu. Nah, melalui ulasan yang dipublish sama PLOS Medicine, ini adalah sebuah jurnal, disimpulkan bahwa aspartam adalah pemanis buatan yang perlu dibatasi konsumsinya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. Karena ternyata berpotensi meningkatkan penyakit kanker seperti kanker payudara, kanker darah. Namun nih kata penelitinya, dia adil, dia fair ya, dia ngomong, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi untuk mengetahui dampak konsumsi aspartam terhadap resiko penyakit kanker. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah adalah sebuah kesebelan gitu loh. Kesebelan yang sebel banget karena kita kan kadang-kadang kalau terutama ya, bahkan gue aja sebagai orang yang fokus di dunia nutrisi, gak setiap saat beli makanan terus memeriksa komposisinya gitu kan. Gue mikir kayak, aduh ini enak gue pengen makan, aduh ini enak gue pengen minum. Pengen seleluasa dan sebebas itu sebenarnya mengkonsumsi makanan, tapi itu kan karena kita percaya sama yang sudah mengkurasi gitu. Kita sudah percaya sama produsennya. Di saat itu sudah ada di pasaran dan sudah memiliki sertifikasi BPOM,
artinya kan sudah dikurasi gitu loh. Jadi di saat ada yang kecelek gitu, aku tuh sedih karena berapa banyak nih yang miss kan, berapa banyak nih yang mereka mungkin nggak meriksa dengan optimal dan segala macam. Jadi gimana menurut Sobat Langit Musik sekalian nih? Apakah masih mau beli makanan-makanan yang dibungkus dan memakai pemanis buatan, atau lebih memilih makan gula biasa aja, nggak usah ribet, tapi jumlahnya diatur? Menurut aku gampang yang kedua, daripada kalian kayak oke, gue mau pakai pemanis buatan gini. Bukannya mau menjatuhkan produsen pemanis buatan ya, cuman kalau emang kita belum seteliti dan sedisiplin itu, belum seteliti itu ya nggak usah eksperimental gitu. Kita sebagai konsumen ya maksudnya ya. Mendingan makan, kalau mau manis ya makan aja gula, tapi ya dalam jumlah yang terkontrol ya, oke? Nah, sulit sebenarnya untuk menentukan apakah pemanis buatan tuh lebih sehat daripada gula atau sebaliknya, karena menyumbangkan nol kalori. Jadi pemanis buatan mungkin terlihat lebih baik dari gula ya gengs, tapi namun perbandingan berdasarkan kalori itu nggak cukup, cuman bisa jadi pernyataan tentang kayak oke, karena dia 0 kalori berarti dia lebih sehat dan tidak ada dampak buruk. Nggak bisa, belum bisa dinyatakan seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen tahu ya sebenarnya ya gengs, faktanya di dalam dunia nutrisi dan gizi, kan kalian mungkin dengar kata lemak itu lebih terasa menyeramkan dibanding gula. Kan makan lemak, makan jeroan, makan kikil, makan lemak gitu kan. Kayak lemak. Kalian tahu gak sih sebenarnya menurut salah satu profesor yang waktu itu ngajarin aku tentang konsumsi lemak, ini dia profesor di Stanford. Dia bilang konsumsi lemak itu gak ada masalahnya sebanyak apapun selama, ini garis bawah ya, selama lemaknya itu datang dari sumber-sumber yang sehat, seperti lemak dari lemak yang berasal dari buah-buahan gitu, terus lemak-lemak yang natural. Jadi lemak yang dihindari itu saturated fat, trans fat gitu. Jadi ternyata yang lebih jahat adalah gula, say. Karena apa? Banyak banget sih sebenarnya gula tuh. Karena gula tuh kadang-kadang tidak selalu terasa manis. Itu loh jahatnya gula. Gula itu misalkan ya ada orang ngomong, gue jarang kok makan manis, jadi gue jarang makan gula. Tapi dia sering makan roti. Dia sering makan karbohidrat lah. Karbohidrat kan gula bang, gitu loh. Jadi trikinya gula ini adalah mereka tuh tidak selalu datang dalam bentuk yang rasanya manis, Sobat Langit Musik. Jadi pesan dari aku adalah untuk selalu memonitor intake gula dan cari tahu gula tuh bentuknya ada apa aja sih? Apakah gula bentuknya tuh cuman pasir, bentuknya cuman kayak gula yang kayak putri salju gitu? Tidak. Gula tuh bentuknya banyak banget, dimana kalian kadang-kadang gak ngerasa OMG ini gula ya gitu. Karena di saat kalian makan roti nih, misalnya roti tawar, kalian kira gak ada gulanya? Hah? Jadi karbohidrat kalau dipecah itu jadinya gula. Gula kalau nggak dipakai energinya jadinya lemak gitu. Jadi kadang-kadang kita emang suka kelewatan kayak merasa kita jarang makan atau konsumsi yang manis-manis, tapi ternyata kita makan gula dalam bentuk yang ternyata udah jadi nggak manis atau tidak terasa manis gitu. Nah jadi teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi, pesan moralnya adalah 1, kalau mau menganalisa gembel kayak aku tadi silakan, tapi jangan disebarluaskan seolah-olah itu kenyataan. 2, pemanis buatan ini masih simpang siur, jadi tolong ditunggu aja tanggal 14 Juli karena sudah ada pengumumannya dari WHO tentang pengumuman yang akan diumumkan tanggal 14 Juli nanti. Itu juga trik yang keren bisa kita pakai tuh. Jadi kita mengumumkan sebuah pengumuman akan diumumkan di tanggal yang
berbeda gitu. Jadi apa tuh tadi gue bilang, pengumuman tentang pengumuman. Gue sampai pusing. Jadi ini lucu banget sih menurut gue. Jadi WHO akan mengumumkan sesuatu tanggal 14 gitu. Jadi kayak kenapa gak sekalian aja? Wow. Ketiga, kalaupun memang mau konsumsi gula yang natural-natural aja boleh. Porsinya aja normalin gitu, jangan berlebihan. Keempat, cari tahulah dan selalu lebih mindful aja kalau makan, karena gula tidak selalu dalam bentuk yang manis. Kelima, tidak akan pernah aku lupakan untuk kasih tahu bahwa pada akhirnya hidup sehat itu perkara kuncinya itu balance, seimbang. Lo makan ini itu oke boleh, tapi kalau emang lo makan selayaknya mobil, kayak yang pernah gue bilang, kalau lo isi bensin dan emang lo pakai bensinnya silakan. Oke? Jadi hidup yang balance, makan yang benar, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, minum air juga yang cukup, dan memanage stres. Lalu yang terakhir, pastinya aku juga mau ngingetin ke teman-teman bahwa di sini di Langit Musik itu nggak cuman podcast tentang kesehatan aja pastinya. Yang ada kalian bisa dengerin, mau hari ini bahasnya tentang kalian mau dengerin yang entertainment, mau dengerin tentang kesehatan, ada gitu. Kayak contohnya hari ini kita ngebahas tentang berita yang mengatakan bahwa aspartam pemanis buatan yang membuat pemicuan kanker. Hello, di sini waktunya kita membedah bersama-sama gitu. Jadi pokoknya udah aku kasih tahu ya pesan-pesannya tadi, apa aja yang harus digarisbawahi. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, mungkin next time kalau emang teman-teman mau ada yang ngobrol, atau ada yang mau nanya, ada yang mau tanya jawab, ada yang mau memberikan analisa gembel, mulai sekarang gue kayaknya mau bikin gini deh. Setiap ada berita, gue akan bikin analisa pribadi dulu. Apa yang terjadi, baru nanti kita bedah di bawahnya kayak bener ternyata, nggak bener ternyata. Terus gue akan mengajak Sobat Langit Musik untuk memberikan analisa-analisanya juga, kayak, dok kayaknya aspartam ini deh lagi disensiin deh sama WHO. Mungkin dia aspartam ini ditemukan sama saintis yang nyebelin, jadi mungkin sekarang waktunya mereka balas dendam, makanya dibilang aspartam membuat cancer, sehingga semua produk yang ada aspartamnya itu jadi bisa dikeluarkan dari pasaran sehingga tidak bisa dijual. Monggo, analisa lucu-lucuan nggak apa-apa, tapi jangan untuk disebarluaskan dan dikasih tahu yang terjadi gini-gini, itu namanya penyebaran hoax. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi tentang kesehatan pastinya di setiap hari Selasa jam 5 sore barengan aku Dr. Andira Utami, sambil mungkin di jalan, di rumah bareng teman. Jangan lupa untuk dengerin 100% sehat dan juga podcast lainnya. Dan jangan lupa sehat luar dalam di 100% sehat. I'll see you guys next week. Bye-bye.